Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Alangkah baiknya sebelum melakukan sebuah presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Uus Ria Amalia, absen 35. Dan saya Sibia Sawardania Hamida, absen 34. Baiklah, kita langsung pada pokok pembahasan tentang kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Kondisi ekonomi pada masa awal demokrasi terpimpin sangat terpuruk akibat pemberontakan yang terjadi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka sistem ekonomi itu berjalan dengan sistem komando, di mana alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara, atau minimal di bawah pengawasan negara. Kemudian ada masalah ekonomi yang pada tahun 1959 dan sampai 1965. Yang pertama yaitu adalah ekspor dan investasi yang merosot. Yang kedua yaitu adalah menipisnya cadangan devisa. Yang ketiga yaitu adalah inflasi yang cukup tinggi. Dan yang keempat yaitu adalah harga bahan pokok yang melambung tinggi. Kemudian di sini ada penyebab masalah ekonomi. Yang pertama karena Indonesia yang baru merdeka, dan yang kedua karena adanya pemberontakan dan gejolak politik, dan yang ketiga yaitu karena adanya penyimpangan politik luar negeri yang bebas dan aktif, dan yang keempat yaitu adalah proyek kepentingan politik Soekarno, dan yang terakhir yaitu karena kebijakan ekonomi yang gagal. Berikut adalah upaya perbaikan perekonomian Indonesia. 1. Pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas dan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas. Upaya perbaikan perekonomian di Indonesia dilakukan dengan membentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas pada 15 Agustus 1959 yang dipimpin Muhammad Yani. Program kerjanya yaitu berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai pola pembangunan semesta berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Pada tahun 1963 juga dibentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional yang dipimpin Presiden Soekarno sebagai pengganti Depernas. Tugas Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua yaitu adalah upaya perbaikan perekonomian yang dilakukan dengan penurunan nilai uang untuk membendung sebuah inflasi dan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Maka pada tanggal 25 Agustus 1950 pemerintah itu mengumumkan tentang penurunan nilai uang. Contohnya yaitu uang kertas pecahan yang seharga Rp500 itu akan diubah menjadi Rp50.000. Begitu seterusnya. Selain itu semua simpanan di bank yang memiliki atau lebih dari Rp25.000 akan dibukukan. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan deklarasi ekonomi atau DEKON. Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru lagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu deklarasi ekonomi. Tujuan dibentuknya DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Meski begitu, pelaksanaan DEKON tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. DEKON justru mengakibatkan perekonomian Indonesia stagnan. Kemudian yang keempat yaitu pembangunan proyek mercusuar. Keadaan ekonomi Indonesia semakin buruk karena pembengkakan biaya proyek mercusuar. Proyek mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibu kota agar mendapat perhatian di luar negeri untuk memfasilitasi GANEVO atau Game of the New Emerging Forces sebagai tandingan dari Olimpiade. Pemerintah membangun proyek bebas seperti gedung GANEVO yang sekarang dikenal sebagai DPR, MPR, DPD DKI, Jakarta, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, pembangunan monumen Monas.
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini tentang presentasi. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.